Halo semuanya, kembali lagi bersama Fanny di mata kuliah Advanced Accounting 1. Nah, hari ini kita akan maju ke chapter berikutnya, yaitu tentang Home Office Branch. Kalian penasaran kayak gimana? Enggak ya? Oke, kita mulai dari konsepnya terlebih dahulu. Oke. Nah, jadi nanti di sini judulnya aja kan Home Office Branch. Jadi nanti di sini ada dua pihak. Yang pertama adalah Home Office, yang kedua adalah Branch. Nah, Home Office itu adalah kantor pusat. Branch adalah kantor cabang. Jadi kalau kita tahu kan banyak perusahaan-perusahaan yang punya cabangnya di tempat lain atau mungkin di kota lain, seperti itu. Nah, ini kita akan mempelajari bagaimana sih transaksi atau bagaimana cara pembukuan untuk kantor-kantor yang mempunyai cabang gitu. Jadi kalau ada kantor punya cabang, terus kan pasti laporannya harus tetap disatuin kan. Nah, gimana sih cara mereka mencatat masing-masing seperti itu? Nah, jadi yang tadi home office itu kantor pusat, branch itu kantor cabang. Nanti antara home office sama branch akan ada transaksi. Transaksinya contohnya apa? Yang pertama, bisa aja ada pengiriman barang. Yang kedua, misalkan ada hutang atau piutang. Jadi misalkan si cabangnya bilang, aduh lagi nggak ada uang nih gitu kan. Boleh nggak minjem uang dulu ke si pusat atau pusat minjem uang ke cabang, seperti itu. Atau yang ketiga, pembayaran hutang ke pihak luar. Pembayaran hutang ke pihak luar misalkan si cabang punya utang ke pihak luar, tapi dia lagi nggak ada uang untuk bayar. Terus dia minta tolong ke pusat untuk bayarin dulu utangnya. Itu juga boleh. Atau misalkan ada orang mau bayar piutang, ya kan, ada customer mau lunasin piutangnya, dia ngutangnya sama si branch, tapi dia lunasinnya nyetornya ke home office. Itu boleh nggak? Boleh juga. Jadi pokoknya antara home office sama branch itu bisa ada transaksi bermacam-macam. Seperti itu. Nah, konsepnya lagi, kalau misalkan kayak gitu gimana nanti sistem akuntansinya? Sistem akuntansinya untuk cabang akan diselenggarakan di cabang itu sendiri. Jadi maksudnya adalah kalau cabang mempunyai transaksi, cabang akan membuat jurnalnya atau membuat pembukuan akuntansinya secara sendiri gitu. Nah, nanti laporan keuangannya disusun oleh cabang secara berkala dan dikirimkan ke kantor pusat. Jadi pokoknya kalau ada transaksi apa-apa, cabang jurnal aja dulu sendiri. Nanti secara berkala, misal setiap akhir bulan atau setiap 3 bulan atau setiap 6 bulan tergantung perusahaannya. Nah, secara berkala itu cabang akan mengirimkan laporan keuangannya ke kantor pusat, seperti itu. Nah, kenapa sih harus dikirimin ke kantor pusat? Karena nanti kantor pusat perlu untuk membuat laporan keuangan gabungan. Nah, dasar laporan keuangan gabungannya apa sih? Dasarnya adalah laporan keuangan kantor pusat dan kantor cabang tersebut. Jadi kalau misalkan pernah dengar, nah ini nanti kita akan bikin laporan keuangan gabungan atau konsolidasi gitu. Tapi tenang, hari ini kita nggak belajar tentang konsolidasinya atau laporan keuangan gabungannya. Kita hanya belajar jurnal antara home office dan branch-nya. Kalau kalian tanya, Ci, kita bikin jurnalnya dari sisi home office-nya atau dari sisi branch-nya? Jawabannya adalah dua-duanya. Jadi kita akan bikin dari sisi home office dan juga dari sisi branch, seperti itu. Jadi nanti mereka akan bikin laporan keuangan sendiri, pusat bikin sendiri, cabang bikin sendiri, tapi si cabang at the end akan kasih laporannya ke kantor pusat dan baru digabungin gitu. Jadi nanti kalau bikin laporan keuangan, kalau kalian lihat-lihat di laporan keuangan nih di internet, itu nggak ada tuh tulisannya berapa income-nya cabang atau laporan keuangannya sendiri gitu-gitu, nggak ada, karena mereka sudah digabung menjadi satu gitu. Nah, nanti karena ada transaksi kantor pusat dan cabang ini akan timbul namanya perkiraan timbal balik atau reciprocal account. Ya, jadi perkiraan timbal balik atau reciprocal account. Apa sih maksudnya? Maksudnya, reciprocal account adalah perkiraan yang timbul karena adanya transaksi antara kantor pusat dan kantor cabang. Jadi nanti akan ada reciprocal tuh saling ya artinya. Jadi nanti akan ada akun-akun yang saling berkaitan atau saling nyambung gitu. Di kantor pusat ada, di cabang juga ada, seperti itu.
Maksudnya apa? Contohnya kayak gimana? Oke, kita lanjut. Jenis perkiraan timbal balik atau reciprocal account. Yang pertama, perkiraan yang berfungsi sebagai piutang atau investasi dan hutang atau modal. Nah, nanti ada perkiraan cabang atau bahasa Inggrisnya adalah branch di kantor pusat. Kita jurnal biasanya pakai bahasa Inggris ya, jadi kita pakai yang branch. Jadi nanti si home office atau kantor pusat akan menjurnal branch. Nah, branch itu fungsinya adalah sebagai piutang atau investasi kantor pusat terhadap cabang. Jadi kalau ada piutang atau investasi dari kantor pusat ke cabang, itu akan dijurnal sebagai branch. Bukan receivable atau bukan investment, tapi branch. Gitu. Saldo normalnya di mana? Saldo normalnya di debit. Kenapa debit? Piutang sama investasi normalnya di debit kan? Gitu. Oke. Nah, di kantor pusat nanti akan ada namanya branch. Di cabang juga pasti ada. Di cabang namanya adalah home office. Jadi di kantor pusat akan ada akun branch, di kantor cabang atau di branch akan ada akun home office. Saling berkebalikan gitu. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah sebagai hutang atau modal cabang yang berasal dari kantor pusat. Nah, jadi kalau misalkan si cabang ada ngutang atau ada dapat modal dari si kantor pusat, dia akan catatnya sebagai home office, bukan payable atau bukan capital gitu. Saldo normalnya kira-kira di mana? Hutang normalnya di kredit, modal normalnya di kredit. Maka saldo normal home office adalah di kredit gitu. Ini jenis perkiraan timbal balik atau reciprocal account yang pertama. Yang kedua, perkiraan yang berfungsi sebagai penjualan dan pembelian. Nah, pastikan ada transaksi penjualan atau pembelian dari kantor pusat ke kantor cabang. Nah, nanti kalau misalkan si pusat ada ngirim barang ke cabang, ya kan? Nanti ada akun namanya shipment to branch. Shipment to branch adalah pengiriman dari si kantor pusat ke kantor cabang. Nah, fungsinya apa? Sebagai penjualan oleh kantor pusat kepada cabang. Gitu. Nah, penjualan normal di kredit. Maka shipment to branch mempunyai saldo normal di kredit. Gitu. Oke. Nah, lalu yang kedua adalah perkiraan pengiriman barang dari kantor pusat atau shipment from home office di kantor cabang. Jadi kalau si home office akan jurnal shipment to branch kalau dia mengirimkan barang atau menjual. Nah, si branch akan menjurnal shipment from home office kalau dia ada nerima barang dari si kantor pusat. Gitu. Fungsinya adalah sebagai pembelian oleh cabang dari kantor pusat. Jadi ini anggap aja kayak pembelian. Nah, pembelian punya saldo normal di debit. Maka ini juga saldo normalnya di debit. Kita lanjut. Yang ketiga adalah perkiraan timbal balik yang nama perkiraannya mencerminkan fungsinya. Contohnya apa sih? Maksudnya gimana? Nah, misalkan kalau si kantor pusat itu ada menjurnal pendapatan bunga dari si cabang. Nah, kalau yang satu jurnal pendapatan, berarti pihak satunya akan jurnal beban. Beban bunga kantor pusat di cabang. Gitu. Jadi misalkan mereka ada saling pinjam meminjam uang, terus ada bunganya. Nah, misalkan si cabang minjam uang ke kantor pusat, terus ada bunganya. Maka si cabang akan akuin interest expense. Nah, si pusat akan akuin interest revenue. Jadi maksudnya reciprocal account itu adalah akun atau jurnal-jurnal saldo-saldo yang berkebalikan gitu loh. Jadi kalau satu di debit, satu di kredit, tapi angkanya sama gitu. Atau misalkan contoh lainnya, si kantor pusat akuin piutang wesel. Nah, nanti si kantor cabang akan akuin hutang. Jadi kalau satu piutang, yang satunya akuinnya hutang gitu. Next, sifat reciprocal account. Yang pertama, saldonya sama. Jadi kalau yang tadi kita jurnal misalkan tadi deh, yang satu catatnya piutang, yang satu catatnya hutang. Nah, debit sama kreditnya itu akan sama kan? Maka dari itu reciprocal account saldonya akan sama. Angka piutang dan hutangnya itu sama. Angka home office sama branch-nya itu sama.
gitu. Yang kedua adalah letaknya berlawanan. Jadi kalau yang tadi, yang satunya di debit, satunya pasti di kredit. Nggak mungkin dua-duanya di debit atau dua-duanya di kredit. Jadi sudah saldonya sama, letaknya pun berlawanan. Jadi pasti selalu sama terus, nggak mungkin beda. Nah, yang ketiga adalah harus dieliminasi. Dieliminasi itu maksudnya diapain sih? Maksudnya akan kita anggap seolah-olah jurnal ini tidak ada. Jadi jurnal eliminasi itu adalah jurnal untuk menghapus akun-akun sementara. Jadi bedanya sama jurnal penutup adalah kalau jurnal penutup itu kan benar-benar menghapus akun tersebut supaya nggak kebawa ke periode depannya. Tapi kalau eliminasi itu hanya hapus sementara supaya pas bikin laporan keuangan angkanya nggak muncul, tapi sebenarnya tetap ada gitu. Nah, ngapain sih kita perlu eliminasi? Nah, eliminasi diperlukan untuk menghapus saldo masing-masing reciprocal account agar tidak tampak pada saat menyusun laporan keuangan gabungan. Karena kalau kita nyusun laporan keuangan gabungan atau laporan keuangan konsolidasi, itu memang tidak boleh ada transaksi intercompany atau transaksi sesama perusahaan gitu. Makanya emang harus dihapus atau dieliminasi. Nah, jurnal eliminasi yang dibuat sifatnya hanya sementara, seperti yang tadi saya bilang. Jadi tidak sama seperti jurnal penutup yang akan selalu ngikut ke periode berikutnya. Jurnal eliminasi tidak diposting ke buku besar. Lanjut, jurnal eliminasinya ada apa aja sih? Nah, yang pertama, jurnal eliminasi untuk mengeliminasi akun home office dan branch. Jadi kalau misalkan kalian punya akun home office dan branch, ini kan antara kantor pusat dan kantor cabang. Ini harus dieliminasi. Perlakuannya itu sama kayak jurnal penutup, tapi konsepnya beda dengan jurnal penutup. Ya, perlakuannya maksudnya adalah kalau dia saldonya adanya di debit, kita eliminasi, kita taruh di kredit. Begitu juga kebalikannya, kalau dia punya saldo di kredit, kita mau eliminasi, kita taruh dia di debit. Tapi konsepnya beda, sebenarnya beda gitu. Kalau yang eliminasi tidak akan dibawa ke periode berikutnya. Yang pertama, tadi coba diingat-ingat, tanpa kalian back ke video sebelumnya, branch tadi punya saldo normal di debit. Ya, branch punya saldo normal di debit. Maka dari itu kalau kita mau eliminasi, kita taruh di kredit. Home office punya saldo normal di kredit. Kalau kita mau eliminasi, kita taruh dia di debit. Maka home office pada branch. Ini untuk mengeliminasi akun home office dan branch. Jadi setelah jurnal eliminasi, kalian tidak akan menemukan akun ini lagi nanti di laporan keuangan. Tapi apakah sebenarnya masih ada angkanya atau jurnalnya? Masih. Gitu. Yang kedua, untuk mengeliminasi akun shipment atau pengiriman barang dari home office ke branch. Jadi kalau tadi ada akun shipment atau pengiriman barang, penjualan atau pembelian, nah itu juga harus dieliminasi. Kita balik juga posisinya, shipment to branch pada shipment from home office. Nah, di tengah-tengahnya itu ada unrealized intercompany inventory profit. Maksudnya apa sih? Jadi gini, kalau misalkan si home office kirim barang ke branch, kan anggapannya tadi kayak penjualan. Logikanya deh, kalau ngejual mau dapat untung kan? Nggak mungkin kalian jual sesuatu, jualnya pakai harga modal. Biasanya kalian akan ambil untung. Nah, maka dari itu, nanti keuntungannya itu akan dicatat sebagai unrealized intercompany inventory profit. Namanya ini ya, jadi nggak boleh diganti jadi profit aja boleh nggak Ci? Nggak boleh. Atau gain boleh nggak? Nggak boleh. Namanya unrealized intercompany inventory profit. Gitu. Unrealized intercompany inventory profit itu normalnya adalah di kredit. Nah, dia normalnya di kredit. Kalau kita mau eliminasi, berarti kita taruh dia di debit. Tapi kalau kalian tanya, Ci, tapi mungkin nggak kalau kita jual ke cabang tapi nggak dapat untung sama sekali, jadi benar-benar sesuai sama cost-nya? Ya mungkin aja. Kalau misalkan kalian nggak ambil untung, maka nanti unrealized intercompany inventory profit ini nggak ada. Cuma ada shipment to branch pada shipment from home office gitu.
Tapi kalau ada untung, nanti untungnya ini harus dieliminasi juga. Kenapa dieliminasi? Karena sebenarnya nggak boleh nih kita ambil untung dari hasil penjualan ke perusahaan sendiri. Maka harus dihapus atau dieliminasi. Oke, next. Kalau kalian tanya, Ci ada berapa memang? Cuman ada 4 ke jurnal eliminasi. Tenang ya, tadi udah 2. Nah, jurnal eliminasi yang ketiga adalah untuk mengeliminasi unrealized intercompany inventory profit yang ada di ending inventory gitu. Jadi karena di ending inventory itu juga ada unrealized intercompany inventory profit, sementara kita nggak boleh sampai kelihatan mengenakan profit tersebut, maka dari itu harus kita hapuskan. Nah, jurnalnya adalah cost of goods sold pada merchandise inventory ending. Nah, selanjutnya jurnal eliminasi yang keempat, hanya ada 4 ya jurnal eliminasi, ini yang terakhir untuk mengeliminasi unrealized intercompany inventory profit yang ada di beginning inventory. Kenapa dieliminasi? Karena sudah terrealisasi. Jadi kan kalau beginning inventory pasti logikanya udah kejual dong, maka udah bisa di-realize. Nah, maka jurnalnya adalah unrealized intercompany inventory profit pada merchandise inventory beginning. Ini sudah pasti ada 4 jurnal dalam jurnal eliminasi di home office branch. Tadi yang 2 home office branch sama yang shipment, ini yang ketiga, ini yang keempat gitu. Oke, sekian penjelasan materi mengenai chapter ini. Mungkin masih ada yang bingung, boleh di playback lagi videonya, atau kalau mau ditanya boleh silahkan ditanya. Terima kasih.